Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kuliah geologi struktur dengan materi sesar mendatar. Sebelumnya kita telah membahas dua sesar, yaitu sesar turun dan sesar naik. Mari kita lihat apa perbedaan antara sesar mendatar, sesar turun, dan sesar naik. Sesar mendatar digambarkan sebagai hanging wall yang bergerak ke arah berlawanan relatif terhadap footwall. Jadi kita melihat hanging wall dan footwall bergerak relatif berlawanan arah. Secara umum kita bisa melihat secara terminologi bagian kanan adalah hanging wall, bagian kiri adalah footwall. Namun pada sesar mendatar hal ini dapat terbentuk bias antara bagian footwall dengan hanging wall. Sesar mendatar dapat dibagi menjadi dua jenis sesar, yaitu sesar mendatar kanan atau kita sebut sebagai dekstral, dan sesar mendatar kiri atau kita sebut sebagai sinistral. Bagaimana membedakannya? Dengan melihat blok sebelah kanan atau sebelah kiri yang mendekat ke arah pengamat. Jika yang mendekat ke arah pengamat adalah blok sebelah kanan dari pengamat, maka itu disebut sebagai sesar mendatar kanan atau dekstral. Apabila blok yang mendekat ke arah pengamat adalah blok yang sebelah kiri, maka sesar mendatar tersebut dikategorikan sebagai sesar mendatar kiri atau sinistral. Pada model kejadian sesar kita dapat melihat sesar mendatar terbentuk akibat adanya shear stress dari gaya utama sehingga menyebabkan kedua blok bergerak saling berlawanan arah. Dari rejim strip slide kita melihat gaya utama berasal dari arah horizontal, sedangkan gaya terkecil juga berasal dari arah horizontal, sehingga terbentuklah sesar mendatar. Kita dapat melihat adanya keseimbangan antara pressure dengan tensional akibat dari sigma 1 atau to 1 dengan to 3 yang sama-sama berasal dari arah horizontal. Gaya terbesar horizontal, gaya terkecilnya juga horizontal. Dimana ini berbeda ketika pada sesar turun dan sesar naik. Sesar naik gaya utamanya horizontal, gaya terkecilnya adalah vertikal. Sesar turun kebalikan dari sesar naik, gaya utamanya vertikal, gaya terkecilnya adalah horizontal. Sedangkan pada sesar mendatar, gaya utama dan gaya terkecilnya sama-sama dari arah horizontal. Sifat umum dari sesar mendatar yang pertama adalah kemiringan bidang sesar yang tegak atau curam, seperti yang kita bahas di awal materi ini tadi. Hal ini menjadikan mudah untuk dikenal atau diidentifikasi melalui foto udara atau dari citra satelit sebagai satu jejak sesar yang lurus pada penggambaran di peta. Jalur sesar akan membentuk penggerusan atau pelenturan atau menjadi anyaman dari serangkaian sesar. Sesar akan mempunyai arah yang umumnya panjang dan lurus dengan lebar jalur dapat mencapai ratusan meter hingga ribuan meter. Produk sesarnya berupa gauge atau milonit, gores garis, breksi sesar di sepanjang jalur erosi pada peta. Pergeseran besar yang
dapat kita identifikasi sebagai sesar mendatar, contohnya terjadi pada sesar Semangko atau Semangko Fault yang berada pada Pulau Sumatera, atau San Andreas Fault yang panjangnya kurang lebih 500 km. Ini adalah diagram blok yang menggambarkan karakteristik yang terbentuk akibat adanya sesar mendatar. Kita bisa melihat kelurusan dari morfologi yang membentuk linear valley. Kemudian kita bisa melihat perbedaan morfologi yang kontras pada diagram blok tersebut. Atau kita bisa melihat model dari fault scarp yang dibuat pada diagram skematik seperti ini. Kita akan melihat kemiringan bidang sesar yang tegak atau curam. Kemudian sifat umum sesar mendatar yang keenam adalah pembentukan daerah depresi atau pembumbungan yang diakibatkan oleh penyimpangan arah pada sesar yang kita sebut sebagai an-enselong. Tatanan stratigrafi yang saling menindih dan tidak sama. Kemudian sesar mendatar juga melibatkan batuan dasar atau basement dan batuan sedimen di atasnya, sehingga dia memotong menerus. Karakter lainnya adalah terdapatnya struktur-struktur penyerta pada sepanjang jalur sesar mendatar tersebut. Struktur penyerta tersebut dapat berupa kekar, sesar, dan lipatan akibat dari pergerakan sesar mendatar tersebut. Ini adalah gambaran yang terbentuk pada sesar mendatar, di mana di sepanjang principal displacement zone dari sesar mendatar ini kita melihat adanya struktur-struktur penyerta berupa sesar naik dan sesar turun beserta lipatan-lipatan yang diakibatkan oleh gaya yang dihasilkan oleh sesar mendatar tersebut. Kita dapat melihat bentukannya seperti ini. Yang pertama adalah kita bisa melihat pattern dari dextral simple shear couple. Ya, ini adalah contoh dextral simple shear couple. Kemudian kita dapat melihat akibat dari adanya tarikan dan dorongan pada sepanjang sesar mendatar tersebut yang nantinya kita akan sebut sebagai zona transpressional dan transtensional pada sesar mendatar tersebut. Pada zona transpressional dia akan menghasilkan positive flower structure atau kita sebut sebagai pop up yang merupakan pembumbungan pada jalur sesar mendatar tersebut. Sedangkan transtensional akan menghasilkan negatif flower structure atau nantinya kita bisa kenali sebagai cekungan pisah tarik atau pull apart basin. Ini adalah konfigurasi struktur-struktur penyerta yang dapat terbentuk pada jalur sesar mendatar. Demikianlah materi pembelajaran untuk pengantar kuliah geologi struktur pada materi sesar mendatar. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.